Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya untuk pesan semesta buat kamu di bulan April. Tapi ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita langsung aja ya, kita akan bacakan di sini pesan semesta untuk kamu reading April ya. Kita akan lihat zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra ya. Oke, kita ambil lagi satu. Oke, yang pertama kita punya The Magician di sini. Magician. Aku lihat di sini untuk beberapa di antara kamu ya, mungkin kalau misalkan kamu nggak lagi sedang bekerja atau tidak ada pekerjaan, kamu punya peluang atau kesempatan untuk mendapatkan kerja gitu ya. Entah ini kamu punya ide kreatif sendiri ya, atau punya ide sendiri untuk kamu membuka bisnis atau usaha sendiri gitu, ataupun di sini kamu dapat tawaran gitu ya dari orang lain, dan ini kayaknya memang sangat menarik perhatianmu karena aku juga ngerasa peluang atau pekerjaan ini tuh sesuai dengan skill kamu atau kemampuan kamu gitu. Jadi kamu kalau misalkan bekerja di tempat tersebut itu kamu nggak perlu kamu nggak perlu, ibaratnya tuh nggak perlu susah-susah gitu loh untuk bisa mengerti atau memahami pekerjaan tersebut gitu, karena kamu punya kemampuan di sini atau skill di situ gitu loh. Jadi ini sesuai dengan kemampuan kamu gitu loh. Dan nantinya tuh kayak ketika kamu masuk kerja di situ, kamu tuh akan mudah gitu loh untuk melakukan pekerjaan kamu gitu. Nggak pakai lama lah istilahnya. Kadang kan ada orang yang butuh waktu lama gitu agar bisa menguasai misalkan ya pekerjaan tersebut, kamu ini enggak seperti itu gitu loh ya. Kamu cepat bisa memahami atau mengerti gitu loh tentang pekerjaan kamu itu gitu. Dan untuk beberapa orang, kalau misalkan kamu kesulitan keuangan, it's okay, mungkin di sini kamu akan memiliki banyak peluang atau kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan misalkan, atau keadaan keuangan kamu tuh kayak membaik lagi gitu ya. Bisa contoh seperti ini ya, misalkan kamu tuh udah punya pekerjaan sendiri dan tapi kayak masih menurut kamu tuh kayak nggak cukup gitu loh pemasukan kamu atau keuangan kamu gitu ya. Dan di sini tuh kayak kamu tuh punya peluang atau kesempatan di pekerjaan lain gitu loh, kayak pekerjaan tambahan atau apa gitu ya. Yang jelas kamu itu punya sumber pendapatan atau penghasilan lain gitu loh dari pekerjaan kamu yang kamu kerjakan saat ini gitu. Jadi kayak income tambahan gitu loh ya. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada Ten of Wands. Untuk beberapa orang mungkin masih agak sedikit tertekan di sini atau masih terasa berat ya, banyak problem bisa, ataupun mungkin memang masih banyak tanggungan-tanggungan yang belum kamu selesaikan ya. Entah ini dari segi keuangan atau di pekerjaan kamu gitu ya. Kalau di segi keuangan nih, contoh misalkan gini, kamu itu banyak tanggung jawabnya gitu, mau bayar ini bayar itu gitu, dan uang kamu mungkin gak mencukupi gitu loh ya. Kalaupun dari segi pekerjaan, mungkin pekerjaan kamu terlalu banyak, bisa juga ya yang kayaknya tuh belum bisa kamu selesaikan gitu. Dan it's okay kalau misalkan kamu memang kesulitan, kamu cari bantuan lah ya sama orang yang menurut kamu tuh bisa membantu kamu. Kamu nggak perlu menanggung semuanya sendiri gitu. Oke. Dan untuk ke beberapa orang di sini, kalau selama ini kamu sudah berusaha keras ya, sudah melakukan apapun untuk merubah keadaan atau kondisi kamu kayak diminta untuk tidak menyerah ya. Untuk diminta untuk tidak menyerah dengan kondisi kamu. Mungkin kamu merasa kayak
lelah, capek gitu ya, kok kayak gini-gini terus ya keadaanku gitu. It's okay, yang penting kamu ini sudah berusaha, karena dengan adanya The Magician ini kamu itu punya kemampuan untuk merubah keadaan kamu atau kondisi kamu gitu ya. Seberat apapun, sulit apapun yang jalan yang kamu jalani atau kehidupan yang kamu jalani saat ini, kamu bisa berhasil melalui itu kok ya. Mungkin kamu masih butuh waktu gitu aja gitu ya, nggak perlu terburu-buru gitu ya untuk ibaratnya untuk next gitu ya, untuk ada awal baru atau kehidupan baru gitu ya, karena itu sebuah proses, memang mungkin harus kamu jalani gitu loh atau lalui gitu. Kemudian di sini ada The Empress ya, ini berita bagus untuk beberapa orang, mungkin kamu akan menjadi seorang ibu ataupun seorang ayah, tapi kalau di sini kamu perempuan, mungkin akan ada kehamilan atau menjadi seorang ibu buat kamu, namun kamu juga harus hati-hati, jangan, karena di sini ada Ten of Wands ya, jangan terlalu capek bekerja gitu ya, ataupun lelah dengan hal-hal yang pokoknya jangan bekerja berat lah gitu loh, intinya ya, jaga kesehatan kamu, jaga kondisi kamu, keadaan kamu gitu. Oke. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kayak ada keadaan dimana kamu tuh kayak stabil kembali gitu loh ya, kamu tuh kayak ngerasa nyaman-nyaman aja, aman-aman aja gitu ya, karena Empress ini berbicara tentang kesuburan juga gitu ya, yang dimana mungkin ada situasi kamu yang intinya tuh nggak ada masalah apapun gitu ya, entah dari kehidupan pribadi kamu maupun keuangan kamu, sosial kamu, hubungan kamu, keuangan kamu ya, semuanya di sini aku ngeliat kayak nggak ada problem gitu ya. Hanya saja di sini kamu jangan ini ya, jangan terlalu intinya terlalu tinggi kayak sombong gitu ya, jangan, kamu tetap aja seperti diri kamu adanya gitu loh, yang nggak perlu sombong lah istilahnya gitu, karena kadang-kadang ada orang di saat posisinya enak itu dia itu kayak memandang rendah orang lain gitu ya istilahnya, kemudian kayak membalas gitu ya apa yang dilakukan orang dulunya ketika kamu di posisi yang kurang baik, nah gitu kan. Nah itu mungkin kamu pernah direndahin misalkan ya, atau diremehin, kemudian ketika kamu berada di perubahan hidup kamu yang intinya kayak naik taraf kehidupan kamu jadinya kayak merendahkan atau balik menghina istilahnya kayak gitu ya, jangan seperti itu gitu ya, tetap jaga hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Kalau misalkan ada orang-orang yang seperti itu ya, alangkah baiknya udahlah nggak usah di ini gitu loh, untuk menjaga energi kamu atau vibrasi kamu tuh untuk tetap positif istilahnya gitu ya. Jangan, ibaratnya tuh kayak kebaikan hati kamu tuh jangan diracuni gitu loh dengan hal-hal seperti itu gitu. Ketika kamu rasa gak nyaman, gak oke, udah mending kamu gak usah bergaul lah gitu istilahnya, jangan, gak usah deket-deket lah gitu, menjauh aja gitu. Oke, seperti itu, karena Empress ini seseorang yang memiliki harga diri gitu ya, seseorang yang bisa menjaga diri, merawat diri gitu ya. Jadi kayak hargai diri kamu gitu loh. Dengan kamu menghargai diri kamu, kamu tahu apa yang kamu lakukan gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat dari segi asmara. Libra. Getting to know each other. Di sini ada retreat. Keep an open mind. Oke. Untuk kamu yang single ya. Untuk kamu yang single di sini aku merasa kamu itu kayak butuh ini ya. Kamu butuh untuk
Mungkin kamu masih butuh yang pertama, mungkin kamu masih butuh kayak konseling gitu ya. Kamu masih butuh waktu untuk sendiri gitu ya, sendiri dulu, karena retreat ini meminta kamu untuk tidak menjalin koneksi dulu dengan seseorang ya. Kamu kayak harus memahami pasangan seperti apa sih yang kamu inginkan gitu ya. Kamu harus tahu itu gitu ya, kamu harus tahu standar kamu gitu ya. Dan juga mungkin masih ada kondisi dimana kamu masih butuh healing ya, karena getting to know each other ini kayak kamu tuh butuh keterbukaan sama seseorang tentang perasaan kamu. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu butuh curhat, butuh konseling kayak gitu ya, untuk nggak hanya mungkin mengobati rasa sakit hati kamu ya karena pernah patah hati gitu ya, atau kecewa gitu karena masa lalu. Mungkin ada yang masih terbebani gitu ya, kamu membawa beban dari masa lalu seperti itu ya, masih kamu belum bisa melepaskan. Nah inilah mungkin kamu butuh seseorang ya, untuk jujur, untuk terbuka, untuk membuang emosi, bukan membuang emosi ya, kayak meluahkan gitu loh, membuang semua yang kamu pendam dalam hati kamu gitu ya. Karena biasanya orang yang membutuhkan ini itu tuh cenderung dia kayak ngerasa bisa mengatasi semuanya sendiri, tapi ternyata dia hanya memendam itu sendiri gitu ya. Sebenarnya butuh seseorang di sini untuk kayak support dia gitu, sekedar mungkin teman curhat bisa seperti itu ya, agar kayak mungkin kamu mendapatkan solusi ataupun kayak nasihat, saran, ataupun kayak pemahaman baru gitu ya, atau intinya kayak pencerahan gitu ya, ataupun insik baru gitu ya, yang kayaknya bisa ngebantu kamu. Nah kamu tuh mungkin membutuhkan ini gitu loh, makanya di sini mungkin kamu butuh gitu loh orang untuk bisa kamu berbagi cerita gitu ya, curhat seperti itu. Dan juga butuh untuk ya ada retreat, mungkin kamu butuh kayak jalan-jalan dulu gitu ya, jalan-jalan lah ya, intinya kayak kamu tuh nggak hanya apa ya, berdiam diri saja gitu ya, kamu harus kayak keluar gitu loh ya, ambil udara segar atau ambil angin gitu. Mungkin dari situ juga kamu bisa pikiran kamu tuh kayak jadi terbuka gitu loh ya. Mungkin kamu dapat satu insik atau ide atau apapun gitu ya, yang kayaknya tuh membuat kamu tuh jadi paham, jadi bisa ngerti gitu ya, bagaimana cara mengatasi problem kamu itu gitu ya, problem dalam diri kamu itu maksudnya ya, seperti itu. Dan juga bergaul di sini ya, dengan adanya keep an open mind ini kayak bergaul gitu ya dengan teman ya, kamu juga harus keluar gitu, bersosialisasi dengan teman-teman kamu gitu ya. Dari situ mungkin kamu akan ya kan saling saling ya berbagi cerita gitu ya, mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu dari situ gitu. Oke. Dan tetap terbuka di sini, menjaga pikiran kamu untuk tetap terbuka gitu ya, karena mungkin selama ini tuh kamu itu terlalu melihat masalah itu mungkin sempit gitu ya, bukan terbuka gitu, atau kayak pikiran kamu itu kayak masih terbawa pola lama mungkin ya gitu. Dan di sini kamu harus membuka diri ya untuk pemahaman baru gitu, atau intinya kayak melihat problem kamu itu dari sudut pandang yang berbeda gitu loh, jangan sempit gitu, tapi dengan pikiran terbuka. Nah dengan begitu kamu akan dapat menyelesaikan masalah kamu itu gitu. Dan selain itu dengan kamu mau bersosialisasi atau bergaul dengan teman kamu gitu ya, mungkin dari situ kamu akan bertemu dengan seseorang di sini ya. Karena aku juga ngerasa ada seseorang yang mungkin kamu akan menemukan soulmate kamu di situ ya, atau seseorang yang ibaratnya punya potensi menjalin hubungan asmara dengan kamu gitu. Dengan kamu tetap menjaga pikiran terbuka juga di sini ya, jangan terlalu banyak ekspektasi ya, seperti itu. Tapi kamu harus ini dulu ya,
sebelum kamu membuka diri untuk seseorang yang baru, yaitu ya pahami dulu pasangan apa ya, seperti apa yang kamu maukan gitu. Kamu harus memahami dulu yang kamu butuhkan, yang kamu maukan, yang kamu inginkan tuh seperti apa gitu. Setelah itu baru kamu membuka diri di sini ya, dengan adanya keep an open mind ini, membuka diri untuk seseorang yang baru gitu ya. Kamu bisa berteman dulu misalkan ya, melihat-lihat dulu apakah dia tipe kamu atau bukan gitu. Oke. Kemudian untuk yang berpasangan di sini, aku rasa untuk yang berpasangan ini mungkin ada sedikit problem ya dengan pasangannya. Dan di sini kamu kayak diminta untuk tetap menjaga pikiran terbuka ya. Mungkin pasangan kamu itu nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, tapi dialah pasangan kamu ya, karena dengan adanya retreat ini cukup jelas ya antara kamu dengan dia ini. Untuk beberapa orang ini memang sudah ada pernikahan dan memang pasangan kamu ini ingin menua bersama kamu ya. Hanya saja mungkin dia tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, makanya jangan berekspektasi. Dan getting to know each other ini kayak meminta kamu tuh untuk sama-sama saling jujur, saling terbuka gitu loh, tentang perasaan satu sama lain, atau apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan gitu loh ya. Jadi kayak bicara gitu loh ya, jangan berekspektasi gitu ya, ataupun kayak nebak-nebak, kamu nebak keinginan pasangan kamu misalkan, atau pasangan kamu biar nebak sendiri ya, biar tahu sendiri kamu tuh gini gitu loh. Nggak seperti itu ya. Di sini kamu harus jujur dan terbuka agar kalian tuh bisa mengenal satu sama lain gitu, dengan adanya keterbukaan, kejujuran gitu. Misalkan kamu nggak suka ini, kamu ngomong sama pasangan kamu gitu ya. Begitu juga dengan pasangan kamu gitu ya, agar tahu gitu loh apa yang kamu suka dan apa yang nggak kamu suka, kemudian apa yang bisa kamu toleransi dan nggak bisa kamu toleransi gitu loh. Jadi jangan diem, jangan misal ada problem juga jangan dipendem sendiri atau diem gitu. Pokoknya intinya kamu itu harus jujur dan terbuka gitu loh sama pasangan kamu gitu. Dan apalagi kalau ada problem-problem tertentu ya antara kamu dengan pasangan kamu harus selesaikan itu gitu, dengan adanya keterbukaan, dengan adanya kejujuran. Karena melalui itu tuh kalian bisa mengenal satu sama lain gitu, kayak kalian bisa tahu gitu loh, oh ternyata dia ini orangnya seperti ini, kemudian pasanganmu juga tahu kamu orangnya seperti ini gitu ya. Jadi biar kalian tuh paham satu sama lain gitu. Seperti itu. Kamu harus berpikiran terbuka di sini ya. Mungkin pasangan kamu gak sesuai dengan ekspektasi kamu, mungkin kamu berharap pasangan kamu tuh bisa ngerti sendiri gitu ya, padahal gak seperti itu ya, gak seperti itu. Harus kamu ngomong dulu, kalau gak ngomong dia gak akan ngerti, nah istilahnya gitu. Kemudian kita lihat di sini pesan dari angelsnya apa untuk kamu. Di sini ada there's something better ya, ada sesuatu yang lebih baik. Oke. There's something better, sesuatu yang lebih baik. Ya. Untuk yang single di sini, aku ngerasa ada sesuatu yang lebih baik ya. Jadi kayak kamu tuh nggak perlu khawatir ya, kamu nggak bakal misalkan dapat pasangan atau kamu nggak bakal bahagia lagi, nggak seperti itu ya. Ada sesuatu yang lebih baik untuk kamu di sini ya. Jadi yang kemarin itu, yang sempat putus itu, yang sempat bikin kamu beban banget ya, atau terbebani banget gitu ya, karena putus itu biasanya agak sedikit berat untuk kamu ya, meninggalkan seseorang itu, ataupun mungkin kecewa berat sama seseorang itu gitu ya. It's okay, ada sesuatu yang lebih baik untuk kamu di sini. Dan kemudian di sini ada unluckily ya. Unluckily ini tentang ya segala sesuatu itu mungkin tidak akan berjalan sesuai dengan harapan kamu. Ini masih untuk yang single ya, misalkan kamu single, tapi ada sesuatu di sini yang memang lebih baik ya, kayak lebih baik dari
rencana kamu gitu loh, atau dari yang kamu pikir itu terbaik buat kamu, tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Kayak Tuhan itu punya rencana lain gitu loh untuk kamu, dan kamu harus percaya di sini karena ada if you believe. Kamu harus percaya bahwa pengaturan Tuhan itu lebih baik daripada pengaturan kamu gitu ya. Selain itu di sini juga nggak hanya untuk itu ya, mungkin ada kondisi yang berbeda ya di antara kalian semua. Mungkin ada kondisi yang berbeda, entah ini dari segi karir kamu, atau hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau mungkin sesuatu yang kamu rencanakan ternyata tidak sesuai, yang terjadi tuh kayak nggak sesuai gitu. Makanya di sini kamu harus terbuka dan tetap percaya di sini bahwa segala sesuatunya tuh kayak ada sesuatu yang lebih baik gitu ya, gitu. Jadi kamu harus terbuka gitu, ada yang lebih baik, intinya tuh kayak gitu. Mungkin yang menurut kamu yang baik itu sesuai dengan rencana kamu atau harapan kamu, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain gitu, Tuhan punya jalan lain, atau Tuhan punya pengaturan lain untuk kamu. Nah, dan di sini kamu diminta untuk percaya itu, dan itu tuh yang lebih baik atau yang terbaik buat kamu gitu. Oke. Bentar ya. Ya, ada yang di Ten of Wands ini aku tadi ngerasa bahwa kayak ada yang mengeluh gitu ya, kayak kondisi kamu udah agak lama kamu terbebani dan kamu ngerasa kayak kapan ya kondisi ini berubah, kapan ya kondisi ini akan seperti ini terus. Nah, di sini kamu ini juga pesan buat kamu bahwa kamu harus percaya di sini bahwa segala sesuatunya tuh ada yang akan lebih baik gitu loh, akan lebih baik gitu, bahkan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin menurut kamu itulah yang terbaik, atau itu kondisi kamu itu yang kayaknya paling baik dan kamu ingin kembali ke saat itu gitu. Nggak seperti itu. Di sini ada perencanaan lain ya, Tuhan punya rencana lain dan kamu harus percaya bahwa itu lebih baik gitu. Bahkan ini aku ngeliat juga kayak lebih baik dari sebelumnya gitu ya, semuanya di sini seperti itu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.